Halo sob, apa kabar kalian semua? Saya harap selalu dalam keadaan baik-baik saja. Semoga kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, serta keberhasilan selalu menyertai kita. Suatu hari saya pernah memberikan masukan kepada salah satu teman saya tentang pentingnya suatu pemikiran untuk memberikan penilaian terhadap diri sendiri. Seberapa bahagia dan menderitanya kamu ditentukan dari pikiran dan penilaian kamu terhadap dirimu sendiri. Mungkin kamu menilai bahwa kamu adalah orang yang paling menderita dengan sejumlah permasalahan yang pernah menimpamu di masa lalu. Atau mungkin kamu akan mengikhlaskannya dan menganggap bahwa semua permasalahan itu hanya sebatas ujian untuk membuatmu tumbuh menjadi lebih baik dari sebelumnya, membuatmu lebih lapang untuk kembali melangkah, dan tentunya dengan perasaan yang lebih bahagia. Pikiranmu menentukan kebahagiaan dan penderitaanmu. Nahkoda ulung tidak lahir dari laut yang tenang, dan seekor tikus tetaplah tikus, meski memiliki tubuh singa yang gagah berani. Mungkin sebenarnya mereka adalah orang-orang yang baik-baik saja dalam hidupnya, harmonis, dan selalu diberi kemudahan. Namun mereka selalu menganggap bahwa mereka adalah orang yang paling menderita, kesulitan, dan selalu kesusahan. Di sisi lain, ada orang-orang yang hidupnya memang sering kesulitan, serba kekurangan, dan penuh dengan penderitaan. Tetapi mereka selalu bersyukur dan menerima apa adanya dengan penuh keikhlasan, membuat hidupnya selalu tentram dan tenang tanpa keluhan. Sekali lagi, kebahagiaan dan penderitaanmu ditentukan oleh pikiranmu sendiri. Welcome with Abdul's channel. Enjoy for watching. Don't forget to subscribe, like and share this video. Pikiranmu menentukan kebahagiaan dan penderitaanmu. Saya langsung berkata kepada teman saya itu, "Salah lo kalau berpikiran seperti itu, bro. Kami adalah pedagang pangkalan. Kebetulan teman saya itu berjualan produk yang sama di sebelah tempat saya mangkal. Pada suatu kesempatan, saat pembeli mulai tidak ramai lagi, saya perhatikan teman saya menatap lesu, penuh putus asa kepada barang dagangannya. Kemudian, perlahan engkau pun menjauh dari hidupku, melupakan semua yang telah terjadi." Apaan sih? Kemudian saya pun menghampirinya dan bertanya, "Kenapa, Blok?" Dia pun menatapku, menarik nafas, kemudian mengeluh. "Aduh, nggak tahu nih, Dol. Gara-gara corona pemasukan jadi menurun, pembeli kurang, tapi dapur dan cicilan harus jalan. Kayaknya kalau cuma ngandelin jualan kayak gini doang nggak bakalan maju-maju nih. Ditambah jualan juga lagi kayak gini lagi gara-gara corona." Sontak saya langsung berkata kepada teman saya itu, "Salah lo kalau berpikiran seperti itu, bro. Ucapan itu adalah doa, karena setiap ucapan adalah output dari pikiran, dan doa adalah pikiran yang dipadukan dengan perasaan. Sadar nggak, bro? Saat lo berpikir mengeluh, kemudian berucap keluhan seperti itu, secara nggak sadar pikiran lo akan mencari data dan fakta di pikiran bawah sadar lo untuk memperkuat keluhan yang lo yakini barusan, sehingga apa yang lo ucapin tadi benar adanya, dan akhirnya menambah keyakinan lo semakin kuat. Entah tadi pagi mungkin lu nonton berita tentang banyaknya toko dan mall yang tutup, banyaknya pekerja yang di PHK, kemudian orang-orang mendadak miskin sehingga tidak mampu berpergian apalagi berkunjung ke pangkalan lo, yang mengakibatkan dagangan lo menjadi sepi pengunjung, menurunkan omset dan penghasilan lo. Yang secara logika itu masuk akal dan lo meyakini bahwa semua itu benar, sehingga lo bisa mengeluh dan berputus asa seperti itu. Tahu nggak? Pikiran lo adalah medan magnet bagi kehidupan lo sendiri. Pikiran negatif akan menarik pikiran dan pemahaman negatif lainnya, menyatu dan saling memperkuat. Kalau udah kayak gitu, gak cuma pikiran lo aja yang negatif, tapi lo nya juga negatif. Lanjutnya, tindakan lo bakal negatif, suasana hati lo juga negatif, karakter dan semua yang ada pada diri lo menjadi negatif. Mereka akan terus menyebar, sehingga hasil yang lo dapat pun menjadi negatif. Bahkan yang lebih parahnya lagi, kehidupan lu pun akan menjadi negatif.
Paham gak? Gue yakin lo belum paham. Sekarang gini deh, tadi kan lo mengeluh dan berpikir lo gak akan bisa maju kalau terus seperti ini. Benar gak? Hanya berjualan dagangan pangkalan seperti ini. Dari situ muncul lagi kan pikiran negatifnya, yaitu apalagi ditambah keadaan kayak gini gara-gara corona. Dari situ pikiran lo menyatu sehingga menarik lebih banyak lagi pikiran negatif lainnya. Gak ada pembeli, omset turun, cicilan dapur yang harus dipenuhi. Kemudian lo meyakini semua itu. Setelah itu, apa yang terjadi? Lo akan mengeluh seperti tadi, mengeluarkan ucapan-ucapan keluhan yang membuat perasaan lo mulai negatif juga. Perasaan lo mulai berputus asa, lelah, letih, malas, dan mulai gak bersemangat kan? Sadar gak? Saat lo mulai gak bersemangat jualan, pembeli yang datang ikut merasakan aura negatif yang ada dalam diri lo. Pembeli lo yang lo layanin dengan pelayanan yang gak semangat dan kurang memuaskan, pasti akan tertular aura negatifnya. Kalau dia gak kesel sama pelayanan lo, minimal dia akan kecewa. Akhirnya, lain kali pembeli yang sudah kecewa gak akan balik lagi ke tempat lo. Dan lo gak melayani 1 atau 2 orang aja kan, puluhan bahkan ratusan orang. Kalau mereka semua kecewa, wajar kalau akhir-akhir ini omset lo menurun. Hasil yang lo dapatkan akan negatif, karena dari pikiran lo awalnya juga negatif. Semua akan merambat dan meluas ke semua sektor kehidupan lo. Itu yang sering gue maksud, pikiran negatif akan menarik kenyataan hidup yang negatif. Sampai sini paham kan? Sekarang gimana kalau misalnya kita balik ke positif? Karena faktanya, kenyataan hidup yang gue lihat gak seperti apa yang lo pikirin. Emang benar mall pada tutup, banyak karyawan yang di PHK, dan calon pembeli enggan untuk mampir dan berkunjung ke tempat kita jualan. Tapi itu gak semua, gak semuanya. Mereka di PHK bukan berarti semua gak punya duit sama sekali untuk membeli kebutuhan kehidupan mereka. Banyak perusahaan yang gulung tikar. Bukan berarti semua perusahaan bangkrut, karena perusahaan yang bergerak di bidang pangan, transportasi, dan obat-obatan serta kebutuhan pokok lainnya tetap beroperasi sampai sekarang, bro. Itu artinya gak semua karyawan kena PHK. Ada dari mereka yang tidak di PHK berpeluang untuk mampir ke tempat kita dan membeli produk yang kita jual. Kalau kita berpikir optimis seperti ini, melihat pintu di dalam dinding, bukan sebaliknya, malah melihat dinding di dalam pintu, dan terus berpikir positif, maka yang terjadi adalah banyaknya keluar kalimat-kalimat optimis dan positif yang membuat perasaan dan mood kita akan baik, ramah, dan kembali semangat dalam melayani setiap pembeli yang datang. Pembeli kita pun akan merasakan aura positif yang kita pancarkan, ramah, nyaman, tenang, happy. Jika pembeli merasakan hal itu, lain kali dia akan datang ke tempat kita lagi, bahkan membawa teman-temannya. Bener gak? Omset akan naik meski saat corona. Hasilnya akan positif, karena akar pemikiran yang kita tanam sebelumnya juga positif, menghasilkan kenyataan hidup yang positif. Itu yang gue maksud dengan pikiran positif akan melahirkan kenyataan hidup yang positif juga. Sampai sejauh ini gue rasa paham kan? Makanya gue kadang agak miris ya dengan orang-orang yang masih terus berpikir negatif dan memasrahkan kehidupannya begitu saja tanpa berusaha sedikit pun. Banyak yang udah tahu di PHK malah malas-malasan di rumah tanpa berusaha apapun yang lebih produktif untuk keluarganya, terutama seorang suami nih. Saat ditanya kenapa, alasannya corona. Bahkan banyak yang sampai cerai dengan istrinya loh, karena istrinya merasa tidak terpenuhi nafkahnya. Ada juga yang menyalahkan orang lain atas kesulitannya, yang sama sekali tidak mau berusaha, menyalahkan orang lain yang tidak mampu membantunya, saudara yang tidak mau menolongnya, bahkan menyalahkan anak dan istrinya yang selalu merepotkannya. Sekali lagi, semua berawal dari pikirannya. Yang negatif akan menarik yang negatif, dan yang positif akan menarik yang positif. Semua tergantung lo mau milih yang mana.
Berpikir itu singkat bro, hanya sekejap. Kita sudah memahami dan meyakini sesuatu. Tapi hati-hati dengan pikiran, karena hidup lo di masa yang akan datang baru saja dimulai. Terima kasih.